Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebelumnya saya harus meminta maaf karena sejak saya kembali ditugasi menjadi kepala sekolah di SMA Santo Hendrikus, sekolah paroki kita itu, saya tidak punya waktu untuk saya merasa tidak punya waktu untuk menyiapkan homili hari Minggu. Minta maaf kalau homili petang hari ini terkesan kurang dipersiapkan dengan baik. Tetapi saya mengundang Anda untuk mengingat kembali ketika kita memasuki masa biasa sesudah masa Paskah berakhir, sesudah hari raya tubuh dan darah Kristus, Minggu biasa ke-13, ke-14, sampai hari ini Minggu biasa ke-15. Kita mengikuti perjalanan Tuhan Yesus bagian kedua dari Injil Lukas, yaitu perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem menuju sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Dimulai dengan percakapan Tuhan Yesus dengan para muridnya, terutama Simon Petrus, "Menurutmu siapakah aku ini?" Dilanjutkan dengan perutusan Tuhan Yesus bagi 70 murid-muridnya yang lain selain yang 12. Dan hari ini kita mengikuti lanjutan kisah Tuhan Yesus menurut tradisi Lukas dalam bagian kedua, perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem. Dan bacaan Injil hari ini ada paralelnya di Injil Markus dan Matius, tetapi Lukas memberikan penekanan yang berbeda. Perbedaan pertama adalah ini: kalau percakapan tentang hukum yang terutama menurut tradisi Markus dan Matius dimulai dengan pertanyaan tentang manakah hukum yang paling utama, hari ini kita mendengar dalam tradisi Lukas, percakapan tentang hukum cinta kasih dimulai dengan pertanyaan tentang hidup kekal. Kita baca tadi seorang ahli Taurat berdiri hendak mencobai Yesus, katanya, "Guru, apakah yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Pemahaman, pengertian, penghayatan akan hidup yang kekal memang tidak sangat tampak dalam tradisi Yahudi, khususnya Perjanjian Lama. Baru pada kitab-kitab terakhir yang disebut Deuterokanonika dalam kanon kitab suci Perjanjian Lama, hidup kekal disinggung, terutama dalam kitab 1 dan 2 Makabe. Tetapi dalam Perjanjian Lama mulai dari kitab Taurat, kitab nabi-nabi, kitab-kitab sejarah, juga kitab-kitab kebijaksanaan, hidup kekal tidak menjadi bagian yang pokok dalam iman kepercayaan Yahudi. Itu diandaikan. Tetapi ahli Taurat ini bertanya untuk mencobai Tuhan Yesus, menanyakan kepadanya tentang hidup kekal. Dan kalau Tuhan Yesus membalik bertanya, "Menurutmu apa yang kamu ketahui dari hukum Taurat?" Ahli Taurat ini menjawab dari pengertian yang benar, yang mendasar, yang benar. Dia mengatakan, menghubungkan hukum cinta kasih dengan hidup kekal. Hal yang baru juga dalam tradisi orang Yahudi. Dan itu suatu yang benar. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, "Benar katamu itu, lakukanlah dan engkau akan memperoleh hidup abadi." Dan kita diberi pengertian baru juga bahwa hukum cinta kasih itu berkaitan dengan hidup kekal, atau dengan bahasa lain, cinta kasih memberikan rasa kekekalan dalam hidup kita. Saya kalau
saya kalau memberi homili pada upacara perkawinan biasa menyanyikan satu lagu ini yang mungkin Anda semua sudah kenal, yaitu A Thousand Years. Bagian refrennya saja. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. Love you for 1,000 years. Ini lagu profan, tetapi bukan lagu gereja, tetapi bahkan orang-orang yang tidak dengan secara langsung menempatkan cinta perkawinan dalam kerangka iman, mengakui bahwa cinta memberikan rasa kekekalan. I have loved you for 1,000 years, and I will love you for 1,000 years more. For 1,000 more. Aku sudah mencintaimu 1,000 tahun dan masih akan mencintaimu 1,000 tahun lagi. Cinta memberikan rasa kekekalan. Dan Gereja Katolik berpegang teguh pada hal ini, sebab itu kita meyakini sungguh-sungguh bahwa sakramen perkawinan bersifat kekal, indissolubile, tak terpisahkan, hanya terpisahkan oleh kematian. Sebab jika perkawinan hidup berkeluarga didasarkan pada cinta yang bersifat kekal, demikian juga keluarga yang dibangun di atas cinta itu pastilah itu menurut bahasa filsafat konsekuensi logis pastilah bersifat kekal juga. Tetapi kekekalan atas dasar cinta itu bukan hanya yang berkaitan dengan cinta pria wanita suami istri, melainkan cinta yang lebih luas dari itu, yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus sendiri dengan sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Itulah sebabnya percakapan tentang hidup kekal ini diletakkan di bagian kedua Injil Lukas yang mengantar perjalanan Tuhan Yesus menuju sengsara, wafat, dan kebangkitannya di Yerusalem, yang memberi petunjuk bagi kita bagaimana hidup kekal, bagaimana hukum cinta kasih itu membawa kita mengalami kekekalan, sekaligus bagaimana harus dihayati, diungkapkan dengan kisah orang Samaria yang baik hati. Kisahnya sudah kita dengar, dan kalau kita membaca dengan teliti, kisah orang Samaria yang baik hati ini bukan perumpamaan. Berarti bisa jadi Tuhan Yesus menggunakannya sebagai berdasarkan suatu pengalaman konkret, kejadian hidup sehari-hari yang beliau angkat, dia angkat menjadi bahan pengajaran, bukan perumpamaan, bukan gambaran-gambaran, cerita rekaan, melainkan suatu kisah yang boleh dianggap sebagai suatu kisah nyata bahwa cinta yang melampaui batas-batas suku, bangsa, agama, dan juga mengatasi prasangka, segala macam prasangka, itulah yang menampakkan kisah Allah, kisah cinta Allah, dan memberikan rasa kekekalan. Dan kita juga melihat bahwa cinta, pemberian diri sepenuh-penuhnya, yang sebagaimana diwariskan Tuhan Yesus dalam hidupnya bagi kita, itu bukan suatu hal yang di luar diri kita. Itu bukan suatu hukum yang dipaksakan bagi kita dari luar, melainkan ada di dalam hati, ditanam dalam keberadaan kita sebagai manusia. Itu kita dengar dari bacaan pertama. Firman ini sangat dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu.
hendaklah engkau melaksanakannya. Dan berkaitan dengan ini saya senang sekali mengingat gambar yang banyak beredar di internet, itu meme yang menggambarkan seorang anak kulit putih bersalaman tertawa bersama dengan kakak-kakaknya yang berkulit hitam 5 orang dengan caption, "Love is natural, hatred is taught." Cinta itu alamiah, kebencianlah yang diajarkan. Cinta ditanam dalam diri kita. Keberadaan kita sebagai manusia didasarkan pada cinta, dan itulah yang membuka kita terarah kepada Allah. Cinta yang bagaimana? Bukan hanya cinta pria wanita, suami istri, tetapi cinta yang memberikan apa yang dibutuhkan orang lain, bahkan suatu pengorbanan yang total. Dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada cinta yang lebih besar daripada seorang sahabat yang menyerahkan nyawa, daripada seorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabat-sahabatnya. Dan itulah yang kita mohon pada petang hari ini, agar kita hidup atas dasar kasih Allah sendiri yang ditanam dalam hati kita, yang membawa kita terbuka kepada hidup kekal dan mempersiapkannya bukan hanya nanti menjelang saat kematian, tapi saat ini juga, saat kita memberikan hidup, perhatian, dan diri kita kepada orang lain. Amin.